Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam renungan harian ya. Tidak terasa, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun. Hari ini adalah Rabu terakhir di tahun 2020 ya. Bersama-sama kita akan memulai renungan harian 30 Desember 2020. Tapi sebelum itu kita berdoa bersama dulu yuk. Minta pimpinan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan ketika di akhir tahun ini kami masih merasakan kasih yang selalu kami terima di setiap pagi. Dan kami bersuka cita bahwa Tuhan selalu membimbing dan menyertai kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertailah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat terkasih, renungan harian hari ini saya berikan judul bersedia menanti dengan sabar. Nah, berkaitan dengan menanti dengan sabar, ada kaitan erat dengan kesetiaan. Tapi berbicara tentang kesetiaan, saya mengingat sebuah film, yaitu berjudul dengan Hachiko, seekor anjing jantan berasal dari Jepang ya. Dia berada di daerah Akita. Ya, jenis anjing Akita ini anjing yang setia. Hachiko ini anjing yang begitu setia terhadap tuannya. Ia selalu menanti sang pemilik di depan stasiun. Setiap sang tuan pulang, pastilah si Hachiko ini selalu berada di depan stasiun. Ya. Dia dilatih dengan begitu baik, ya. Dia menunjukkan kesetiaannya, ya, menanti sang tuan sampai pulang. Namun satu ketika Hachiko tidak menemukan sang tuan pulang dari stasiun seperti biasanya. Tapi apa yang menjadi pilihan si anjing ini? Ia tetap menanti sang tuan. Dan itu bukan hanya 1 hari, 2 hari. Tapi itu berjalan berhari-hari. Sampai akhirnya ia sendiri kemudian mati. Dan ia tidak mengetahui bahwa sang tuan juga telah lama meninggalkan ia karena sakit. Nah, kisah ini mengajarkan kita mengenai kesetiaan. Sang anjing Hachiko, ia setia menanti sang tuan. Meskipun ia tidak tahu kapan sang tuan akan kembali. Demikian pula dengan apa yang kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, bagian ini ditulis oleh Petrus untuk mengingatkan bahwa kala itu orang-orang beriman yang tidak sabar dalam menanti kedatangan Tuhan, ya, mereka justru mengejek-ejek terhadap apa yang mereka percayai selama ini. Mereka memilih untuk tidak berpengharapan lagi. Ia memilih untuk kemudian beralih dari yang tadinya penuh dengan pengharapan, tapi kini beralih menjadi orang-orang yang mengejek. Dan mengajak semua orang untuk, sudahlah, kenapa kamu harus menanti-nantikan? Ia tidak akan datang. Padahal di bagian ini kita tahu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi ada satu hal yang harus kita percayai. Dan kita harus berharap bahwa kedatangannya itu pasti. Karena itulah janjinya. Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya. Cuma kita sebagai ciptaannya diminta untuk setia, menanti dengan penuh pengharapan. Berharap berarti
Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kelak. Tetapi kita akan terus berjuang dengan setia, menunggu sampai Sang Tuhan itu datang kembali. Dan ketika kita sudah dalam penghujung tahun dan di tengah pandemi yang belum usai, jangan kita berhenti berharap untuk Tuhan menolong kita. Gimana Tuhan di tengah pandemi ini? Saya begitu menderita di tengah pandemi ini. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan pergantian tahun. Dan marilah kita terus berpengharapan bahwa di tahun depan Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Kita tidak boleh patah semangat, tapi teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di tengah pengharapan itulah Tuhan akan terus berkarya. Tuhanlah yang akan terus memelihara kita. Dan kita harus pegang betul akan janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita harus amini firman Tuhan ini. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Mari kita akan satu kembali di dalam doa kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau meminta setiap kami umat-Mu untuk belajar bersabar menanti kedatangan-Mu. Menjelang akhir tahun ini, mungkin beberapa dari kami menjadi lelah dan letih karena pandemi yang tidak usai. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami di dalam pandemi ini. Biarlah pengharapan kami ini bukan pengharapan yang kosong. Karena janji-Mu adalah janji yang penuh dengan kenyataan. Bahwa janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Dan itulah yang kami pegang. Dan kami percaya bahwa Tuhan bukanlah Allah yang lalai, yang meninggalkan kami. Tetapi Engkaulah Allah yang selalu beserta dengan kami. Apapun kondisinya. Untuk itu Tuhan, kami mohon hikmat-Mu supaya kami terus berpengharapan akan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu berjuang bersama dengan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian hari ini, Rabu 30 Desember. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Selalu ingat ya saudara-saudara, untuk selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dimanapun saudara berada. Dan percayalah, Tuhan akan berjuang bersama dengan kita. Jangan patah semangat, terus berjuang menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.